Belum. Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa istu maqarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi fil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, bulan Rabiul Awal. Michael Hyatt dalam bukunya 100 Tokoh Dunia, dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Mengapa beliau mengatakan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 23 tahun, dapat merubah keadaan orang-orang Arab yang waktu itu sebelumnya pada masa-masa jahiliyah dalam artian dalam hal akhlak mereka yang rusak binasa, tetapi hanya dengan waktu yang sangat cepat, yaitu 23 tahun, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat merubah itu semua, sehingga masyarakat Arab yang sebelumnya jahiliyah dalam akhlak berubah menjadi masyarakat Arab yang sangat santun, masyarakat Arab yang sangat menghormati tamu. Masyarakat Islam dengan agama Islam sangat menghormati hak-hak wanita, sangat menghormati harkat dan martabat seorang wanita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh teladan bagi kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad diutus ke dunia sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi tidak hanya manusia yang mendapatkan rahmat, tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kecipratan rahmat berkat kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun 570 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu lahir, patung-patung berhala di Masjidil Haram runtuh semuanya, hancur semuanya, berantakan. Api-api Majusi yang disembah selama 1000 tahun seketika padam oleh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi suri tauladan bagi kita semuanya.
Beliau tidak memikirkan diri sendiri, tetapi beliau memikirkan umatnya. Beliau tidak akan bahagia kalau tidak umatnya bahagia. Beliau tidak akan senang hatinya kalau umatnya tidak akan masuk surga semuanya. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau, yaitu dengan cara dua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan kita setiap saat bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta malaikatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan dan kesejahteraan beliau. Jadi kita sebagai umatnya wajib bersalawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal 5 kali dalam sehari semalam, yaitu waktu kita melaksanakan sholat. Bila tertinggal salawat, maka sholat kita tidak sah. Dan juga kalau bisa ditambah dengan salawat-salawat yang lain, karena dengan salawat kita dapat melaksanakannya di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Contoh, kalau perempuan dalam keadaan haid dilarang membuka dan membaca Al-Quran, tetapi kalau bersalawat boleh saja dia dalam keadaan duduk, berdiri, berebah, dan lain sebagainya bersalawat atas Nabi. Karena kita bersalawat, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya 10 kali lipat. Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Dia tidak akan senang kalau tidak umatnya juga senang. Dia tidak akan senang kalau umatnya tidak akan masuk surga semuanya. Kita sebagai umatnya juga demikian. Apa yang disenangi oleh Rasulullah kita senangi juga, yaitu di samping kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga mendoakan umat Nabi Muhammad SAW, berdoa, Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa orang beriman, dosa-dosa orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, di samping kita bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, kita juga mencontoh meneladani Rasulullah SAW. Hikmahnya Rasulullah diciptakan dari golongan manusia adalah agar kita dapat mencontoh, meneladani. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau makan beliau mengusahakan duduk, tidak seperti kita makan berdiri, berlari, dan lain sebagainya. Kalau beliau makan dengan tangan kanan, tidak seperti kita tangan kiri, dan lain sebagainya. Beliau selalu beristighfar setiap kali minimal 100 kali. Tidak seperti kita jarang-jarang beristighfar, salat saja kadang-kadang bolong-bolong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, apalagi makanan yang dibuat oleh istrinya. Tidak seperti kita, tidak enak sedikit sumpah serapah ke sana kemari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau makan
berhenti sebelum kenyang, dan makan kalau lapar. Jadi perut ini dibagi tiga oleh beliau, yaitu sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga lagi untuk air. Tidak seperti kita baru saja makan, kalau lewat kuliner yang menggiurkan kita tergiur lagi untuk makan berikutnya, sehingga kita sering sakit-sakitan karena kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat yang akhirnya membawa penyakit. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah melaksanakan ajaran-ajaran beliau, dan juga kita setiap hari, setiap saat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan bersalawat Allah akan membalas, dan Nabi Muhammad juga akan membalas salawat kita. Jadi itulah yang kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita mencontoh, meneladani keteladanan Rasulullah SAW yang kehebatan beliau diakui oleh lawan takut, kawan segan. Demikian tausiah di Jumat yang berkah ini, semoga ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.